kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi video berita wahyu tentang pengucapan nama Yod-He-Veb-He. Namun sebelumnya saya ingin menjawab satu pertanyaan. Wajibkah orang Kristen saat ini menggunakan nama Yahweh? Saya ingat beberapa tahun yang lalu sempat viral kelompok Yahweisme yang mendesak orang-orang Kristen untuk wajib menggunakan nama Yahweh. Kekeliruan dari kelompok ini adalah mewajibkan apa yang sebenarnya tidak diwajibkan dalam Perjanjian Baru apabila kita menafsir berdasarkan prinsip penafsiran yang sehat. Selain itu mereka juga menyalahkan lembaga Alkitab Indonesia atau LAI ketika menerjemahkan kata Yahweh dengan Tuhan. Sebagai contoh, di dalam Kejadian 2 ayat 4 dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Di sini jelas lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Yahweh dengan Tuhan. Menurut Yahweisme, nama Yahweh adalah nama diri, sehingga tidak boleh diterjemahkan. Mereka mengatakan bahwa nama diri tidak boleh diterjemahkan karena Yahweh itu nama diri dan bukan bahasa. Nah, berikut ini saya kutip pernyataan Yakub Sulistyo, seorang teolog gerakan Yahweisme, yang mengatakan begini, Yahweh itu nama diri, bukan bahasa. Jadi kita bisa dalam bahasa apa saja, tetapi nama diri tidak diterjemahkan. Perjanjian Baru pun mau pakai bahasa apa saja tidak masalah, asal nama Yahweh jangan diubah. Demikian kata Yakub Sulistyo. Jadi menurut mereka Alkitab boleh memakai bahasa apa saja, asalkan nama diri Yahweh tidak diterjemahkan. Bahkan menerjemahkan nama Yahweh ke dalam bahasa-bahasa lain dianggap menghujat Allah. Karena itu orang Kristen harus menyebut Tuhan dengan namanya, yaitu Yahweh. Yahweh ini sebetulnya yang sejauh yang saya ketahui adalah pelafalan dugaan dari Yod-He-Veb-He. Nah, secara singkat saya akan memberikan tanggapan atas kekeliruan Yahweisme yang mewajibkan pemakaian nama Yahweh ini. Jika pertanyaannya, bolehkah menggunakan nama Yahweh? Maka jawabannya, ya, boleh. Alasannya karena nama Yahweh atau Tuhan adalah salah satu nama Allah dalam bahasa Ibrani yang disebut di dalam Alkitab. Sebutan lainnya adalah Elohim atau Allah. Dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, nama Yahweh disebut dengan Kurios dan Elohim dengan Theos. Profesor Charles Sirairi menjelaskan, banyak nama Allah di dalam Alkitab memberikan pernyataan tambahan tentang sifatnya. Ini bukan sekedar nama yang diberikan oleh orang, tetapi pada kebanyakan kasus di Alkitab merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama itu menyatakan aspek-aspek sifatnya. Karena itu di sini saya menegaskan bahwa saya tidak anti nama Yahweh, dan saya juga tidak melarang orang-orang menggunakan nama Yahweh, karena nama Yahweh itu memang ada di dalam Alkitab yang diperkenalkan kepada Musa dan orang Israel pada saat itu. Tetapi jika pertanyaannya adalah wajibkah menggunakan nama Yahweh, yaitu tadi pelafalan dugaan dari Yod-He-Veb-He, maka jawabannya tidak harus. Alasannya mengapa? Mengapa kita tidak diwajibkan memakai nama Yahweh? Pertama, Yahweh adalah transliterasi atau pelafalan yang masih merupakan dugaan dari tetragramaton Yod-He-Veb-He. Jadi memaksa untuk menyebut Yod-He-Veb-He dengan Yahweh adalah sebuah kesalahan yang serius. Karena ini masih merupakan pelafalan dugaan. Yang kedua, orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh, tetapi menggantinya dengan Adonai. Yang ketiga, di dalam Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang diterjemahkan dari Tanakh Perjanjian Lama berbahasa Ibrani oleh 70 sarjana Yahudi atas perintah Imam Besar Eliezer, sama sekali tidak menggunakan kata Yahweh tetapi menerjemahkannya dengan Kurios. Septuaginta ini diterjemahkan sekitar 200 tahun sebelum Kristus. Keempat, Yesus dan para rasul dalam Perjanjian Baru tidak menggunakan nama Yahweh tetapi menggunakan kata Kurios untuk Yahweh.
Alasannya karena pada saat itu mereka membaca dan memakai Septuaginta, bukan Tanakh. Lagi pula bahasa Yunani Koine merupakan bahasa umum yang diwajibkan untuk digunakan pada masa itu. Kelima, semua manuskrip Perjanjian Baru, lebih kurang sekitar 6.000 manuskrip hingga saat ini, dari abad 1 sampai abad yang kelima, membuktikan bahwa Perjanjian Baru ditulis memakai bahasa Yunani Koine, dan tidak satu pun memakai kata Yahweh, tetapi menggantinya dengan kurios. Jadi pada dasarnya saya sepakat dengan kelompok Yahweisme bahwa orang Kristen boleh, sekali lagi boleh memakai nama Yahweh. Tetapi saya tidak sepakat, garis bawahi di mana saya tidak sepakat adalah bila penggunaan itu diwajibkan bagi umat Kristen masa kini. Karena memang Perjanjian Baru tidak memerintahkan, tidak mewajibkan, ataupun mengindikasikan keharusan tersebut. Justru jika ingin konsisten dengan Perjanjian Baru, maka nama yang digunakan adalah kurios yang menunjuk pada Yahweh itu sendiri. Selain mewajibkan pemakaian nama Yahweh, perlu diketahui kekeliruan fatal dari kelompok tertentu dalam gerakan Yahweisme ini adalah pernyataan bahwa orang-orang Kristen yang tidak memanggil nama Yahweh tidak akan masuk surga atau tidak selamat. Seperti saya jelaskan di atas, saya tidak keberatan dan juga tidak melarang para penganut Yahweisme ini memakai nama Yahweh untuk memanggil nama Tuhan. Tetapi ingat, mewajibkan pemakaian nama itu merupakan sebuah kekeliruan. Apalagi jika menjustifikasi bahwa orang-orang Kristen yang tidak memanggil nama Tuhan dengan nama Yahweh tidak diselamatkan atau tidak masuk surga, seperti yang disampaikan oleh Yakub Sulistyo yang mengaku sebagai teolog Yahweisme. Dalam khotbahnya yang berjudul "Benarkah Tulisan Asli Perjanjian Baru?" ditulis dalam bahasa Yunani yang disampaikan di Gereja Yakin Hidup Sukses atau YHS Palangkaraya pada tanggal 27 Agustus 2017. Pernyataan seperti itu bukan hanya keliru, tapi dapat dikategorikan sesat. Mengapa? Paling sedikit, setidaknya dua alasan utama yang bisa saya tegaskan. Pertama, menghubungkan keselamatan dengan menggunakan nama Yahweh sebagai syaratnya bukan hanya salah tetapi juga sesat. Mengapa? Karena jelas bahwa itu menunjukkan pada ajaran keselamatan karena perbuatan baik, dan ini bertentangan dengan pernyataan banyak ayat di dalam Alkitab. Keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah yang artinya tidak ada sedikit pun melibatkan jasa dan usaha manusia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan-perbuatan baik ataupun karena iman plus atau ditambah perbuatan baik, tetapi hanya karena anugerah oleh iman. Dengan demikian, seseorang masuk surga atau diselamatkan bukan karena kebaikan atau jasa-jasanya, melainkan karena ia telah menerima anugerah hidup kekal, hidup baru di dalam Kristus. Anugerah hidup kekal itu dapat dimiliki hanya karena keberadaannya en Kristo atau di dalam Kristus. Sekarang yang kedua, memanggil nama Yahweh saja tidak menjamin seseorang diselamatkan. Dari mana saya tahu itu? Dari mana kita tahu itu? Perhatikan penegasan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan dalam ayat tersebut demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi ini dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kata Tuhan dalam bacaan di atas ada kata Yunani kurios, merupakan padanan kata Ibrani Yahweh yang dibaca Adonai. Yesus sendiri menegaskan bahwa bukan setiap orang yang menyebut nama Yahweh yang selamat. Perhatikan. Bahkan ada orang banyak yang menyebut Yahweh, tetapi pada hari terakhir mereka ditolak, tidak diakui, lalu dilempar ke neraka. Sekali lagi saya jelaskan,
bahwa kata Yunani Tuhan dalam Matius 7 ayat 21-23 adalah kurios, merupakan padanan kata Ibrani untuk Yahweh. Kristus mengatakan kepada orang-orang yang berseru Yahweh, Yahweh ini pada hari-hari yang terakhir, Kristus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi, memanggil nama Yahweh saja bukan jaminan untuk diselamatkan dan masuk surga. Nah, pernyataan deklaratif Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu tersebut dalam prase Yunani adalah hoti, odepote, eknon humos, yang secara harafiah diterjemahkan, karena tidak pernah sekalipun aku mengenal kamu. Kata Yunani eknon dalam ayat tersebut merupakan bentuk auris indikatif aktif dari kata ginosko yang berarti mengetahui atau mengenal. Kata eknon tersebut dinegasi secara tegas dengan kata odepote yang diterjemahkan dengan tidak pernah. Untuk menekankan bahwa memang tidak pernah sama sekali dalam rentang waktu manapun atau satu titik waktu di masa lampau sampai dengan penghakiman itu dideklarasikan. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa tidak seorang pun yang tahu mengucapkan kata Yahweh dengan tepat. Profesor Herbert Wolf menjelaskan, cara mengucapkan yang tepat untuk nama ini tidak jelas. Hanya 4 konsonan Yod, He, Vep, He diberikan dalam Alkitab bahasa Ibrani. Sejak tetragramaton tidak diucapkan, melainkan dibaca dengan kata Adonai atau Tuhan, atau Hashim, sang nama, pembacaan sebenarnya dari Yod He Vep He itu tidak diketahui lagi. Sampai abad ke-16 Masehi, para ahli mulai mengemukakan berbagai pendapat dan teori. Tetragramaton untuk pertama kalinya tercantum dalam Alkitab bahasa Inggris karya William Tyndale tahun 1525 Masehi. Tyndale membaca Yehovah di mana konsonan Yod He Vep He dibaca dengan vokal atau huruf hidup Adonai. Pola ini kemudian diikuti oleh Miles Coverdale tahun 1560 Masehi. Kemudian diikuti oleh The Bishop Bible tahun 1568 Masehi dan diikuti juga oleh The Authorized Version tahun 1611 Masehi. Meskipun secara umum memakai terjemahan The Lord, tetapi mencantumkan Yehovah di beberapa tempat. Akhirnya pengucapan Jehovah baru muncul dalam King James Version tahun 1762 sampai 1769 Masehi. Karena itu kita juga tidak diharuskan menggunakan kata Yod He Vep He apalagi melafalkannya dengan Yahweh. Karena sebenarnya kata Yahweh itu hanyalah dugaan dari pelafalan tetragramaton Yod He Vep He yang belum tentu tepat pengucapannya menurut aslinya ketika diperkenalkan kepada Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Terkait dengan pelafalan tetragramaton Yod He Vep He ini, berikut ini saya mencuplik penjelasan dari Rita Wahyu, seorang pengajar studi Ibrani Alkitab, alumni dari The Hebrew University of Jerusalem, untuk program non-gelar. Seluruh video ini saya cuplik dengan izin dari yang bersangkutan. Saya berharap penjelasan dan wawasan dari Rita Wahyu ini memberi pemahaman tambahan tentang diskusi Yahweh ini. Selamat menyimak. Instruksi pembacaan dari Yud He Vav He itu. Ya, apa itu? Instruksi pembacaannya adalah Yud He Vav He dibaca dengan Adonai. Adonai. Tapi ya ada kelompok-kelompok Kristen yang merasa betul, yang merasa paling betul membaca Yud He Vav He itu dengan Yahweh dan menyalahkan orang yang tidak menggunakan nama Yahweh. Nah, orang-orang yang menggunakan nama Yahweh ini kemudian memiliki satu konsekuensi logis. Karena menyebut Yud He Vav He dengan Yahweh, maka dia menyebut nama Yeshua ini dengan Yahshua. Nama Yehoshua dengan Yahshua. Kenapa begini? Karena itu konsekuensi logis dari penggunaan mereka terhadap kata Yahweh untuk menyebut Yud He Vav He. Paham di sini? Nah, ini jadi konsekuensi logis. Nah, sehingga kemudian mereka mulai menyalahkan juga, bukan Yeshua, tapi Yahshua.
bukan Yehoshua, tapi Yahshua. Betul apa salah? Nah, ada juga dalam bahasa Inggris menuliskan terjemahan dengan menggunakan kata Yahshua. Anda bisa lihat di terjemahan Hebraic Roots Bible. Kalau dia menamakan dirinya Hebraic Roots Bible, apakah ini benar-benar Hebraic Roots? Karena dia membaca Yahshua, Yehoshua, Yeshua, ya, atau dalam naskah Aramaik abad kedua itu nulis Yashu. Nah, jemaat Yahweh menyebutkan dengan Yahshua. Bisakah dibaca demikian? Mereka biasanya kalau sudah begini-begini itu menyalahkan bentuk-bentuk nikut yang dibubuhkan. Mereka selalu berargumentasi bahwa nikut itu baru dibubuhkan pada abad 10 oleh para Masoret. Ya oke, tapi mereka membuang nikut pada kata-kata tertentu, tapi pada kata-kata lainnya nikut itu masih digunakan. Nah, apakah Yahshua the real name of Jesus? Nah, ini katanya, kata Profesor Eli, itu sebenarnya tidak ada evidence yang dapat menguatkan, ya, bukti sejarah yang dapat menguatkan penyebutan nama Yahshua. Dan itu bukan bentuk dari penamaan orang Ibrani. Nah, biasanya para pengguna nama Yahweh ini kan suka nakut-nakutin. Kamu kalau nggak manggil nama Yahweh nanti bahkan diancam untuk tidak masuk surga. Nah, ini kan jadi doktrin sempalan tambah-tambahan yang baru ya. Nah, masa gara-gara salah nama terus keselamatannya batal gitu. Yang batalin siapa gitu kan? Nah, apakah yang Anda percaya itu betul? Tidak benar, belum tentu benar. Nah, mereka berpendapat bahwa kata Yahshua ini adalah berasal dari kata Yahweh dan kemudian Shua. Nah, apa itu Shua artinya? Apakah Shua itu adalah dari kata Yasha? Ternyata Shua itu adalah bapak dari istri pertamanya Yehuda. Apa artinya Shua? Apakah Yahshua yang mereka mengatakan Yahweh dan Shua, Shua ini apakah memiliki makna yang sama dengan Yeshua? Adonai menyelamatkan. Apa artinya Shua? Apakah berhubungan dengan Yasha seperti nama Yesus? Nah, ternyata nama Shua ini adalah artinya kekayaan. Nah, dia adalah mertuanya dari Yehuda. Dan Yesus Kristus tidak lahir dari rumpun ini. Tidak lahir dari rumpunnya Shua, tetapi dari rumpunnya siapa? Tamar. Tamar, yes, ya. Karena putri dari Shua ini kemudian meninggal. Berarti nama Yahshua itu bukan Yahweh plus Shua, no. Tapi Yehoshua. Nah, kenapa jadi Yeshua? Karena Yeshua adalah konstruk dari Yehoshua. Seperti ibarat Alexander menjadi Alex saja. Alex saja. Argumentasinya, jemaat Yahweh. Yehoshua. Itu salah. Yang ngasih nikut. Orang-orang Masoret itu ngawur. Nah, mereka suka ngawur-ngawurin orang, suka bodoh-bodohin orang, dia aja yang betul. Nah, bagaimanakah Yehoshua bisa dibaca Yahshua? Nggak bisa. Oke, kita buang nikutnya. Yod, He, Vav, Shin, Vav, Ain. Bisa nggak dibaca Yahshua? Bisa dibaca Yahshua kalau Anda membuang Vav yang di sini. Maka ini bisa dibaca Yahshua. Dan ini bukan tulisan legitimate. Ya, karena bukti sejarah nulisnya Yehoshua. Oke, sekarang pakai bentuk konstruknya, Yeshua. Apakah Yeshua bisa dibaca dengan Yahshua? Nggak bisa. Karena Anda harus menambahkan huruf He pada aksara Yod, Shin, Vav, Ain. Maka
Aksara ini, walaupun tanpa nikut, tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Aksara ini, walaupun tanpa nikut, tetap nggak bisa dibaca Yahshua. Kenapa mereka mengucapkan Yahshua? Nah, itu konsekuensi logis dari doktrin mereka yang menggunakan nama Ya. bukan kebenaran, tapi doktrin mereka sendiri. Saya tidak melarang orang menyebutkan itu, silakan. Tetapi apa yang mereka yakini sebagai kebenaran itu tidak ada bukti sejarahnya. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang dikonfirmasi dengan bukti sejarah. Kalau Anda memilih satu kepercayaan tanpa bukti sejarah, itu pilihan. Tetapi kalau Anda masuk ke kelas ini, kita kembali pada satu kepercayaan yang betul mengenai Tuhan kita Yesus Kristus yang didukung oleh bukti-bukti sejarah. Ada amin di sini. Ya. Amin. Nah, kenapa kok saya tidak menyarankan, walaupun saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak menyarankan Anda mengucapkan nama Yahweh atau Yahshua. Karena kalau Anda menyebutkan Yahweh atau Yahshua, nah A di depan itu memberikan nafas perfect tense, memberikan nafas past tense. Sedangkan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, kalau namanya past tense berarti apa dia? Almarhum. Almarhum. Itulah sebabnya dalam Alkitab, nama-nama yang menggunakan verba itu selalu diawali dengan Y. Ya, kecuali Yaakov karena dia mengandung ayin, maka A boleh. Tetapi kalau kasus-kasus normal yang lain seperti Yehoshua, ya pakai Yehoshua, bukan Yahoshua. Yeheshel, bukan Yeheshel tapi Yeheshel. Yehoshafat, bukan Yehoshafat. Yehoahaz, bukan Yehoahaz. Ya, karena nama orang Ibrani itu adalah nama yang berasal dari verba, kata kerja, dan kata kerjanya itu lazimnya ditulis dalam imperfect tense. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita Allahnya orang hidup. Maka namanya selayaknya imperfect tense, bukan perfect tense yang past tense. Ya. Contoh yang lain, namanya Yohanes, Yehohanan. Adonai yang berkenan. Tuhan yang memberikan kasih karunia. Yehuda, yang dimana Yesus dilahirkan pada rumpun ini. Yerusalem, dari kata Yarah dan Shalom. Yarah. Ada yang tahu artinya Yarah? Yerusalem. Dua kata. Yerusalem. Berasal dari dua kata. Yarah dan Shalom. Mengajar ya, Bu. Mengajar, ya. Jadi kota yang mengajar tentang kedamaian. Karena di situ nanti Shar Shalom. Shar Shalom, Raja Damai itu mengucapkan Shalom di Yerusalem. Siapa Raja Damai? Yesus Kristus. Kapan dia mengucapkan kata Shalom di Yerusalem? Ketika dia mau mati. Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai itu dalam bahasa Ibrani Nislam, dari kata Shalom. Jadi Yesus mengucapkan, Yesus sang Raja Damai, Yesus Shar Shalom, mengucapkan kata Shalom Nislam di Yerusalem. Dan itu nanti ada intertekstualitas tadi yang lain. Jadi Anda sudah paham apa itu intertekstualitas tadi? Hubungan antara ayat dengan ayat lainnya, perjanjian lama, perjanjian baru, dinilai dari sores akar kata Ibrani. Ya? Oke, ada pertanyaan, silakan. Lanjut ya. Yesus Kristus itu tidak lahir dari rumpunnya Shua, tapi dia lahir dari Tamar. Dan ini dijelaskan secara sejarah, naskah sejarah pada Matius 1 ayat 3 ada nama Tamar di sini. Jadi Yesus Kristus tidak lahir dari rumpunnya Shua, maka namanya tidak mengandung Shua. Bukan Yahweh dan Shua, no. Kenapa kok Yehoshua? Nah, mereka juga mempersoalkan nama yang diterjemahkan. Kan nggak lucu
seorang Indonesia dengan nama Darmawan kemudian ke Amerika, namanya diterjemahkan dengan generous, mereka mengajukan pikiran logisnya seperti ini. Maka pada zaman dahulu, nama itu nggak boleh diterjemahkan, nama Tuhan nggak boleh diterjemahkan. Karena orang Indonesia sendiri kalau ke luar negeri namanya juga nggak diterjemahkan. Darmawan jadi generous, kan nggak begitu. Nah, ini ya yang saya mau bilang ke Anda semua bahwa jangan menilai logika Anda hari ini untuk diterapkan pada logika atau apa yang terjadi pada zaman Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jangan kacamata Anda hari ini Anda terapkan pada zaman Tuhan Yesus. Tidak, ya. Pada zaman Tuhan Yesus nama orang itu diterjemahkan. Buktinya, misalnya dalam Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Dalam naskah bahasa asli, Rasul Yohanes menulis Shimon itu dari bahasa Ibrani Shimeon, kemudian menulis nama Petrus ya. Kenapa kok dia menuliskan nama Petrus? Kenapa bukan Kefa? Karena dia menulis ini dalam bahasa Yunani. Berarti dia menerjemahkan nama Kefa itu dengan Petrus. Berarti ada terjemahan di sini. Nama Yesus, Yeshua, ditulis dengan Yesus. Ditransliterasikan. Tidak apa-apa masa itu. Kita lihat naskah Ibrania, Yeshua. Naskah Aramaik abad kedua, ini masih dekat dengan Yesus. Nulisnya apa? Yashu. Mana Aramaik saya? Simon. Ya. Nulis Yashu. Di Aramaik. Jadi pada zaman itu nama Yesus diterjemahkan. Nah, nama Petrus tadi yang di dalam bahasa Ibrani nulisnya Petrus, ya, dalam naskah Ibrani ditransliterasikan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani menjadi Petros. Tapi Anda lihat di sini, ya, naskah Aramaik nulisnya apa? Ada yang bisa baca ini? Naskah Aramaik. Kefa. Ya. Berarti nama Petrus diterjemahkan atau tidak? Diterjemahkan. Ya. Naskah Aramaik abad kedua Masehi. Ya. Jadi jangan menilai logika masa kini, logika kita yang sempit hari ini, diterapkan pada zamannya Yesus Kristus. Nggak bisa. Kalau mau eksegesis, kita harus menarik keluar. Tapi bukan menaruh ide kita ke dalam Alkitab kita. Jadi tidak apa-apa menerjemahkan suatu nama. Ya. LAI kan digoblok-goblokin terus sama jemaat Yahweh. Karena menerjemahkan Yudhevavhe dengan Tuhan, atau dalam kasus tertentu, Yehovi diterjemahkan dengan Allah huruf besar semua. Itu kan digoblok-goblokin terus sama mereka. Ya. Mereka memasukkan logika mereka sendiri bahwa nama tidak boleh diterjemahkan. Tetapi naskah kuno, naskah abad pertama maupun abad kedua menuliskan betul-betul bahwa nama Petrus ini, nama Kefas, itu diterjemahkan. No problem. Tidak ada yang dipermasalahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Selain Kefa atau Petrus, ada tidak, Bu, nama-nama tokoh-tokoh lainnya yang diterjemahkan juga? Iya. Terima kasih. Paulus. Paulus itu adalah nama Romawinya. Nama Ibraninya apa kira-kira? Shaul. Terus nama Yunaninya? Saulus. Ya. Matityahu. Terus di Yunani kan menjadi Matius. Ya, Matayos.
Terus namanya sendiri Dewi. Lewi. Ya. No problem. Siapa lagi? Contohnya lagi. Yohanes. Bahasa Ibrani apa? Yohanan. Yohanan. Iya. Terus satu lagi yang terkenal. Siapa lagi? Tabita. Yang terkenal. Saya yang terkenal pasti dia ini apa yang fenomenal. Simon. Yudas. Yudas. Ah, Yudas ya, Yudas. Oke. Yudas bahasa Ibrani apa? Yehuda. Yehuda. Sudah. Nama Yudas itu Yehuda. Ya. Kemudian ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yudas. Kenapa bukan Yuda? Karena Ibrani. Karena untuk maskulin. Ya, maka Yudas. Seperti Yeshua menjadi Yesus dikasih S karena maskulin. Petra, Petros karena maskulin. Kefa menjadi Kefas karena maskulin. Tidak apa-apa, tidak masalah. Untuk nalar pemikiran zaman dahulu, jangan memasukkan nalar pikiran hari ini, nalar kita yang sempit hari ini untuk diterapkan pada zaman 2000 tahun yang lalu. Belajar yang benar bukan memasukkan ide pada Alkitab. Kenapa mereka melarang penyebutan nama Yesus? Nah, kalau mereka melarang penyebutan nama Yesus, ya biasanya dari jemaat yang sama juga, yang pengguna nama Yahweh. Ya. Karena mereka bilang kalau Yesus itu berasal dari Yesus. Jadi karena mereka mau memperkenalkan nama Yahshua, kamu jangan manggil Yesus lagi loh ya. Yesus itu mengandung nama Zeus. Kamu nggak boleh manggil Kristus lagi, karena Kristus itu sama dengan Krishna, dewanya orang Hindu. Nah, kan mereka suka ini, menakut-nakuti supaya orang itu jadi takut tak masuk surga gara-gara salah ucap, gitu kan? Ya kan? Nah, ini mereka bikin satu fitnah yang lain, pengguna nama Yahshua ini tak boleh manggil Yesus, tapi Yahshua, Yehoshua, karena Yesus itu adalah seperti Zeus. Permainan kata semacam ini, hati-hati. Ketika Anda melecehkan nama Yesus menjadi Yesus, atau bahkan melecehkan agama yang lain dengan Krishna, itu adalah ketika Anda berpikir seperti ini dan menulis kata-kata seperti ini, Anda melakukan met amim et hayadaim. Anda melakukan kenajisan tangan. Karena Anda mau memperkenalkan doktrin gereja Anda Yahshua atau Yahweh, maka kemudian Anda melecehkan nama Yesus. Ini adalah melakukan kenajisan tangan. Siapapun orang yang menyebut Yesus dengan Yesus, doanya dijawab nggak? Dijawab. Dijawab. Kalau misalnya kegiatan eksorsisme, mengusir setan dalam nama Yesus, setannya ngacir apa enggak? Ngacir. Kenapa ngacir? Ada iman. Ada kuasa dalam namanya, Bu. Ada kuasa dalam namanya. Jadi jangan main-main dengan nama Yesus ya. Jangan Anda lecehkan menjadi Zeus, menjadi nama Yesus, karena nama Yesus itu enggak ada Zeusnya. Zeus itu ada sendiri nanti. Pada Kisah Para Rasul 14 ayat 12 sampai 13 yang dimana Barnabas temannya Paulus ini pernah dianggap sebagai Zeus. Ya. Paulus disebut sebagai Hermes, atau dalam bahasa Yunaninya itu Dios, ya. Zeus, Dios. Kita sudah memahami nama Yesus, nama yang indah. Anda menyebut nama Yesus, tetap Anda ditolong. Orang mengusir nama setan dengan nama Yesus, setannya tetap ngacir karena ada iman di situ. Jangan takut ya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah. Dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Ini lagu kira-kira sudah 50 tahun yang lalu. Masa gara-gara doktrin yang baru 10 tahun yang lalu ada, terus kemudian nama Yesus jadi Zeus. Kan enggak masuk akal. Ya. Jangan gara-gara jualan gereja, jangan gara-gara
jualan doktrin baru, kemudian Anda menjelek-jelekkan nama yang seharusnya Anda sembah. Ya. Saya mau tanya, Bu. Silakan. Kalau Yehova itu bagaimana, Bu? Oke. Yehova itu sudah kita pelajari pada kelas open class sebelumnya. Yehova itu adalah bentuk pembubuhan nikut, tapi sebenarnya itu tidak untuk dibaca, tetapi suatu instruksi pembacaan bahwa Yehova itu ada pembubuhan nikut Adonai. Maka ketika Anda membaca Yud-He-Vav-He dengan pembubuhan nikut Adonai ini, maka bacanya Adonai. Jadi itu instruksi pembacaan, bukan cara membaca. Bahwa Yud-He-Vav-He dibaca dengan Adonai. Itu ada di kelas kita sebelumnya, Anda bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan cuplikan video dari Rita Wahyu, seorang pengajar studi Ibrani Alkitab, alumni dari The Hebrew University of Jerusalem. Kiranya apa yang disampaikan dalam cuplikan tersebut menambah pengetahuan wawasan kita terkait dengan diskusi, pelafalan, atau penyebutan nama Yahweh. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.